Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di kaki pegunungan yang hijau dan dikelilingi hamparan sawah yang subur, terdapat sebuah desa kecil yang terletak di ujung barat Banyuwangi. Desa ini tak hanya indah dengan alamnya yang menawan, tetapi juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Suasana desa ini begitu damai, dengan pemandangan alam yang memukau, mulai dari deretan pohon kelapa yang melambai lembut hingga padi yang menguning saat musim panen tiba. Setiap sudut desa ini menyimpan cerita tentang kehidupan yang sederhana namun penuh kedamaian. Warga desa ini dikenal sangat rukun dan penuh gotong royong. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka saling membantu tanpa pamrih, menjaga tradisi yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Tidak hanya itu, agama memegang peranan penting dalam kehidupan mereka, dan hampir setiap rumah memiliki tempat ibadah kecil, sebagai tanda kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan. Setiap pagi, suara adzan berkumandang dari masjid di tengah desa, mengingatkan mereka untuk memulai hari dengan penuh berkah dan kebersamaan. Namun, di balik kedamaian itu, ada satu cerita yang tak banyak orang tahu. Cerita tentang sebuah pemakaman tua yang menyimpan lebih dari sekedar sejarah, tetapi juga kisah-kisah yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia yang tak kasat mata. Sebuah cerita yang telah terpendam bertahun-tahun, di tempat di mana keheningan menyelimuti setiap malam, dan satu sosok, seorang penjaga makam, menjadi saksi dari segala yang terjadi di sana. Ini adalah kisah tentang Pak Dharma, seorang lelaki tua yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga makam yang penuh misteri. Namun di balik semua ketenangan dan rutinitas itu, tidak ada yang tahu bahwa malam itu menyimpan kemungkinan tak terduga. Sebab dalam dunia sunyi dan gelap yang tak dijamah banyak orang, kadang sesuatu dari balik batas dunia yang lain bisa muncul, tidak diundang, tidak disadari, dan menatap balik dengan mata yang tidak berbentuk. Dan malam itu pun akhirnya datang sebuah malam yang perlahan mengoyak batas tipis antara keyakinan dan ketakutan. Sebuah malam yang akan membuat Pak Dharma untuk pertama kalinya merasa bahwa ia mungkin telah terlalu lama berdamai dengan sunyi. Malam itu datang dengan suasana yang lebih berat dari biasanya saat Pak Dharma melangkah keluar rumah. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menenteng sapu lidi, menyelipkan sebungkus rokok dan korek di saku celananya, lalu berjalan perlahan menuju area pemakaman. Melewati jalan setapak yang belum diaspal, diapit rerumputan, dan suara jangkrik yang seperti melambat seiring waktu yang kian sunyi. Mas Surya, anak sematawayang Pak Dharma saat itu sedang berkunjung ke rumah tetangga. Ia sempat melihat ayahnya yang tampak seperti biasa berjalan sendirian ke arah makam tanpa rasa ragu sedikit. Dengan langkah yang sudah seperti hafalan yang ia ulang tiap malam. Tidak ada tanda-tanda aneh atau firasat buruk di wajah lelaki tua itu. Di dalam makam, Pak Dharma mulai menyapu di sisi depan sebelah kanan area yang tidak jauh dari rumahnya. Ia menyisir tanah pelan-pelan dengan sapu lidinya menghasilkan suara berulang yang ritmis seperti bisikan lirih di antara nisan. Setelah beberapa menit, ia berhenti dan mulai mencabut ilalang yang tumbuh acak. Tangannya bergerak mantap. Meski usia sudah tak muda lagi, ia memilih mencabut satu persatu rumput liar yang tumbuh di dekat sebuah pusara baru. Tanahnya masih basah dan warnanya lebih gelap dari sekelilingnya. Saat tubuhnya sedang membungkuk, matanya tak sengaja menangkap gerakan samar dari arah tengah makam. Ia melihat ada sekelompok orang berkumpul di sekitar gundukan tanah baru tersebut. Awalnya ia mengira itu hanya keluarga dari almarhum yang datang untuk berdoa. Tapi malam telah larut hampir pukul 11 dan jumlah orang di sana terlalu banyak untuk sekadar ziarah biasa. Ia mencoba memperhatikan dengan seksama. Sosok-sosok itu berdiri dalam lingkaran rapi, mengenakan pakaian serba putih, baju koko berlengan panjang dengan sarung berwarna gelap. Di kepala mereka terpasang peci hitam dan tubuh mereka berdiri tegak dengan kepala sedikit tertunduk sedang melafalkan doa. Jumlahnya sekitar 20 orang. Semuanya laki-laki, semuanya diam dalam posisi yang sama.
Namun yang membuat Pak Dharma mulai merasakan ketidakberesan adalah suara mereka. Bukannya terdengar lantunan doa atau bacaan tahlil seperti biasanya, yang terdengar justru gumaman tak beraturan. Suaranya serak dan pelan. Gumaman itu tidak membentuk kata apapun yang bisa dikenali. Ia mencoba lebih dekat sambil tetap mencabut rumput dengan gerakan perlahan, berharap bisa menangkap bacaan mereka dengan lebih jelas. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin suara itu terdengar aneh. Ia sempat mengira telinganya yang salah dengar, lalu mengusap daun telinga dan mengorek sedikit bagian dalamnya. Tapi gumaman itu tetap terdengar dan justru semakin mengental seperti kabut suara yang melingkupi ruang. Tak satu pun dari sosok-sosok itu yang bergerak, semuanya tetap dalam posisi berdiri dan bergumam, menciptakan suasana yang membuat udara sekitar menjadi dingin dan menekan. Dalam batinnya, Pak Dharma sempat merasa geli. Ia menganggap ritual itu sebagai bentuk doa yang aneh. Bahkan sempat berpikir bahwa mereka seperti orang-orang iseng yang datang malam-malam hanya untuk melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Ia merasa ingin tertawa melihat keanehan itu. Doa macam apa yang hanya berupa geremangan tak jelas. Ia merasa dirinya sebagai penjaga makam justru lebih waras dibanding mereka. Namun saat ia masih dalam posisi jongkok dan mencabut satu helai rumput liar, satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arahnya. Gerakan sosok itu sangat pelan, seakan lehernya diputar perlahan dan pandangan mereka bertemu. Wajah sosok itu benar-benar putih, bukan pucat seperti orang sakit. Bibirnya tetap bergerak. Mulutnya masih bergumam seperti sebelumnya. Tapi yang paling mencengangkan bagi Pak Dharma adalah bagian matanya, dua lubang kosong yang menganga gelap dan dalam tanpa bola mata, dan yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Satu persatu sosok lain di dalam lingkaran itu ikut menoleh semuanya. Wajah mereka serupa, kulit putih tak wajar, mulut yang tak henti bergerak, dan mata-mata yang bolong menganga. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak maju. Namun, tatapan kosong mereka membuat tubuh Pak Dharma perlahan menjadi kaku. Ia merasa seluruh sendi-sendi tubuhnya mengeras dan hawa dingin merayap dari ujung kaki sampai ke tengkuk. Dalam benaknya muncul dorongan untuk lari, tapi kakinya enggan bergerak. Ia merasa kalau ia lari terburu-buru justru akan menarik perhatian lebih dari sosok-sosok itu. Maka dengan napas yang masih tertahan, ia memutuskan untuk bangkit perlahan, membalikkan badan, dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Sapunya tertinggal, tapi ia tidak peduli. Begitu sampai di rumah, tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung menuju kamar mandi. Ia menimba air sumur dan mengguyur tubuhnya berkali-kali. Rasa dingin menembus kulitnya membuat tubuhnya menggigil hebat. Tapi ia tetap menyiramkan air karena teringat nasihat orang lama bahwa mandi bisa membersihkan bekas pandangan dari makhluk tak terlihat. Ia tidak tahu apakah benar, tapi nalurinya memaksa untuk melakukannya. Setelah itu, ia duduk di ruang tamu dengan tubuh terbalut sarung, menyelubungi diri seperti orang kedinginan. Ia hanya menatap lantai tanpa kata. Ketika Mas Surya pulang dan melihatnya, anak itu sempat bingung. Biasanya sang ayah baru kembali dari makam menjelang dini hari. Tapi malam ini ia sudah berada di rumah sebelum tengah malam. Duduk diam seperti patung, seolah ada sesuatu yang menggantung di benaknya dan enggan diceritakan. Dan malam itu pun berlalu dengan sunyi yang tak biasa. Hanya sepi yang mengendap di udara menyisakan pertanyaan yang menggantung dalam hati Pak Dharma. Siapakah mereka? Karena ia tahu meskipun selama ini ia telah melihat berbagai sosok gaib di makam pocong yang berdiri di pojok nisan, genderuwo yang duduk bersila di atas batu tua, kuntilanak yang melintas tanpa suara. Namun apa yang ia lihat malam itu terasa sangat berbeda. Pagi itu setelah malam yang mengguncang, rumah Pak Dharma diselimuti suasana sunyi yang ganjil. Udara yang biasanya sejuk terasa lebih dingin dan cahaya pagi yang menyusup dari sela jendela bambu pun seakan enggan memantul di lantai rumah yang beralas tikar pandan. Di ruang tamu, Pak Dharma pada posisi yang sama. Sejak malam tadi tubuhnya berselimut sarung dan matanya menatap lurus ke bawah tak bicara dan bergeming. Mas Surya yang baru bangun dan melangkah ke ruang tengah sempat mematung sejenak. Ia tahu ayahnya memiliki kebiasaan menyendiri setelah kembali dari makam. Tetapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Biasanya meski lelah Pak Dharma masih akan menyapa atau mengeluh tentang nyamuk dan dinginnya udara. Namun kali ini hanya diam yang hadir,
diam yang menyimpan beban tak kasat mata. Tanpa bertanya, Mas Surya duduk di hadapan ayahnya membiarkan waktu bicara lebih dulu. Ia tahu ayahnya bukan orang yang mudah menceritakan sesuatu yang menurutnya penting. Ia hanya akan mulai berbicara jika pikirannya sudah cukup tenang untuk menata ulang pengalaman yang ia lalui. Menjelang siang saat cahaya matahari mulai menghangatkan ruang tamu, Pak Dharma akhirnya bersuara. Dengan suara pelan dan datar, ia menyampaikan bahwa malam sebelumnya ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia alami selama puluhan tahun menjaga makam. Ia mengatakan bahwa meskipun dirinya sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai jenis penampakan, namun kali ini berbeda. Ia mengaku bahwa saat berjalan pulang malam itu, pikirannya tak sepenuhnya bisa menerima apa yang telah dilihatnya. Bahkan setelah menyiram tubuh dengan air sumur dan menggigil kedinginan, perasaan ganjil di dalam dadanya tetap tinggal. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada semacam isyarat tak kasat mata bahwa kejadian semalam bukanlah puncak, melainkan hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Sepanjang hari itu, kegelisahan tampak jelas di wajah Pak Dharma. Ia mondar-mandir ke pekarangan, duduk sebentar di teras, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Tangannya kadang menggenggam sapu lidinya yang disandarkan di pojok dinding, lalu meletakkannya lagi seperti orang yang bingung menentukan niat. Menjelang sore, ia akhirnya menyampaikan pada Mas Surya bahwa ia ingin kembali ke makam malam ini. Ucapannya diiringi tatapan jauh. Ia merasa ada yang tertinggal di sana. Bukan sekadar sapu lidi yang semalam ia tinggalkan, tetapi juga rasa tanggung jawab yang belum tuntas. Ia merasa makam itu memanggilnya kembali bukan dengan suara, tetapi dengan perasaan yang menghantui sepanjang hari. Mas Surya awalnya sempat menyarankan agar ayahnya beristirahat saja. Ia melihat bagaimana wajah ayahnya masih pucat dan sedikit gemetar. Namun, ia juga tahu ketika ayahnya sudah memutuskan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Ia pun akhirnya mengangguk meskipun dalam hati merasa tidak tenang. Menjelang pukul 10 malam, seperti biasa, Pak Dharma bersiap. Ia mengganti sarungnya dengan yang lebih tebal, mengenakan kaos lengan panjang yang sudah mulai memudar warnanya, lalu mengambil sapu cadangan dari dapur. Ia tidak banyak bicara saat melangkah keluar rumah, hanya sejenak menatap ke arah Mas Surya, lalu mengangguk pelan dan menghilang dalam gelap yang menyelimuti pekarangan. Malam itu langit tampak lebih redup dari biasanya. Awan tipis menutupi bulan menyisakan cahaya pucat yang terpantul samar di daun-daun pisang. Jalan menuju makam masih berupa tanah berpasir yang belum dipasang batako. Pak Dharma melangkah pelan menyusuri jalur yang sudah puluhan kali ia lewati. Tapi malam itu langkahnya terasa lebih berat. Sementara itu, Mas Surya mencoba mengalihkan pikirannya dengan bermain ke rumah Dirno. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya tenang. Setiap kali jam berdetak mendekati tengah malam, rasa cemasnya kian menguat. Pukul dini hari, seperti biasanya ia memutuskan pulang dan menyempatkan diri melewati sisi luar pagar makam, untuk melihat apakah ayahnya masih berada di dalam. Namun malam itu tidak ada suara sapu lidi, tidak ada sinar rokok yang menyala dari balik pohon beringin, dan tidak ada siluet tubuh ayahnya di dekat rumah keranda. Mas Surya mencoba memanggil pelan dari balik pagar tanaman, namun tak ada sahutan. Ia menyusup masuk lewat celah kecil, berjalan menyusuri tepi nisan, namun tidak menemukan siapapun. Maka malam itu sunyi, terlalu sunyi. Dengan jantung berdebar, ia segera pulang ke rumah. Di dalam ia mendapati ayahnya sudah berada di rumah. Kali ini bukan di ruang tamu, melainkan duduk sendirian di ruang tengah, membungkuk seperti sedang menanggung beban di pundaknya. Ia menatap lantai tanpa kata, namun matanya memancarkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Mas Surya perlahan berdiri. Saat ditanya, Pak Dharma hanya mengangkat kepala sebentar lalu mempersilakan anaknya duduk di sebelahnya. Ia mengatakan bahwa malam ini tidak seperti malam sebelumnya. Ia tidak melihat sosok-sosok berjubah bermata bolong. Tidak ada gumaman aneh. Namun justru karena itu apa yang ia alami malam ini terasa lebih luar biasa. Mas Surya lalu menawarkan diri untuk membuatkan kopi. Ia tahu ayahnya butuh waktu untuk berbicara. Beberapa menit kemudian mereka duduk berdua di teras rumah menyeruput kopi panas sambil mendengarkan suara malam yang hanya diisi oleh nyanyian serangga dan hembusan angin dari arah kebun belakang.
Keheningan seperti menahan sesuatu yang berat di antara mereka. Ketika napasnya mulai lebih teratur, Pak Dharma akhirnya bercerita perlahan seperti menggulung kembali pengalaman yang barusan ia lewati. Ia berkata bahwa sejak langkah pertamanya masuk ke area makam malam itu, hawa sekitar terasa lebih tebal dari biasanya. Bukan dingin biasa, melainkan udara yang menggantung dan berat seperti akan turun hujan. Meskipun langit saat itu cerah dan hanya diselimuti kabut tipis, cahaya lampu kuning kecil di rumah keranda menyinari sekitarnya dengan nyala lembut, tapi tak mampu menembus kegelapan ke sisi-sisi lebih jauh. Di sudut makam yang ternaungi pohon beringin, bayangan panjang berayun pelan, mengikuti gerak angin. Di sanalah, tepat di bawah akar yang menyembul dan memeluk nisan terbaring makam Pak Sastro, makam tertua dan paling keramat di seluruh area itu. Pak Dharma menjelaskan bahwa malam itu ia memilih untuk membersihkan area sekitar makam tersebut. Ia merasa tidak enak hati jika pusara tua itu dibiarkan dipenuhi dedaunan dan rerumputan liar. Sementara makam lain sudah ia sapu bersih. Ia mengayunkan sapu lidi dengan ritme lambat, menyisir tanah berlumut yang dipenuhi akar halus dan ranting gugur. Tidak ada niat apa-apa selain menjaga warisan yang telah ia rawat selama bertahun-tahun. Namun saat sedang membungkuk mencabut rumput di sisi pusara batu, terdengar suara asing dari kejauhan kerincing lembut disusul derap langkah yang ritmis. Suara itu datang dari luar pagar tanaman yang mengelilingi makam. Awalnya ia mengira itu suara sepeda tua yang dituntun orang. Tapi suara itu tidak sendiri. Semakin lama semakin banyak bunyi sejenis menyusul. Ketika ia menoleh dari sela-sela perdu pagar, ia melihat cahaya-cahaya kecil bergerak dalam barisan panjang. Cahaya itu bukan dari senter atau lampu motor. Itu adalah cahaya api. Obor puluhan jumlahnya, cahaya-cahaya itu berkerlap-kerlip, menyala pelan, dan semakin mendekat. Pak Dharma berdiri mematung, tak mampu berpaling ketika dari celah tanaman ia melihat rombongan manusia memasuki area makam, melewati jalur sempit di antara rimbunnya perdu yang seharusnya tak bisa dilewati tanpa membukanya. Namun mereka masuk begitu saja. Barisan itu panjang, tenang, dan diam. Di depan rombongan terdapat kereta kuda besar berwarna hitam pekat. Badannya tinggi beratap kubah dan sisi-sisinya dipenuhi ukiran emas yang bercahaya. Tirai tipis keabu-abuan tergantung dari jendela kereta, bergerak pelan tertiup angin malam. Pak Dharma tidak melihat jelas kudanya, tapi suara langkah berat dan denting besi menunjukkan bahwa kereta itu memang ditarik oleh sesuatu entah makhluk nyata atau bukan. Ia memperhatikan penampilan para pengiringnya. Mereka semua mengenakan pakaian formal seragam berwarna gelap dengan potongan seperti pakaian bangsawan zaman keraton. Beberapa mengenakan blangkon, beberapa lainnya berselendang merah tua. Wajah mereka redup tertutup bayang, tapi langkah mereka penuh wibawa. Tidak ada suara, tidak ada percakapan. Yang terdengar hanya kerincing logam, derap sepatu, dan gemerisik kain yang diseret tanah. Rombongan itu berjalan dalam formasi sempurna, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan menuju langsung ke titik tempat Pak Dharma berdiri, makam Pak Sastro. Saat menyadari itu, tubuhnya sempat meremang dan dengan gugup ia melangkah mundur beberapa tapak. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang memandang ke arahnya. Mata mereka semua menunduk. Tidak satupun yang bersuara dan tubuh mereka sedikit merunduk seakan sedang memasuki tempat suci. Begitu sampai di depan pusara Pak Sastro, mereka berhenti dan serempak menundukkan tubuh mereka lebih dalam dengan gerakan perlahan seperti penghormatan kerajaan. Tangan kanan diletakkan di dada, tangan kiri di perut, dan kepala mereka benar-benar menunduk seolah memberi salam kepada makam tua itu. Gerakan itu dilakukan dengan sangat serempak dan anggun. Saat itulah ia sadar bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang sakral, sebuah ritual gaib yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia hanya penjaga makam biasa dan para pengunjung malam itu bukanlah manusia biasa. Dengan tubuh bergetar dan kepala tertunduk, ia mundur ke belakang. Di bawah pohon beringin, ia menempelkan tubuh ke batang pohon sambil terus mengamati. Rombongan itu tetap diam. Kereta tetap berhenti di belakang. Obor masih menyala. Seluruh gerakan mereka lambat, terkendali, dan tanpa suara. Setelah beberapa menit, barisan itu bergerak kembali.
Mereka membentuk lingkaran mengelilingi pusara Pak Sastro seperti sedang mengunci tempat itu dalam sebuah perjamuan senyap. Obor diletakkan di tanah membentuk cahaya lingkaran yang menyoroti nisan batu tua itu dari berbagai sudut. Pak Dharma ingin segera pergi, tapi sapu lidinya tertinggal. Ia ragu, namun ia tidak ingin meninggalkan sapu itu lagi seperti malam sebelumnya. Maka dengan perlahan ia melangkah mendekat. Ia menunduk saat berjalan, berharap tidak menarik perhatian. Kepada Mas Surya, ia pun melanjutkan berceritanya dengan nada lebih pelan. Ia mengaku bahwa setelah mengambil sapu lidinya yang tertinggal, ia sempat berdiri diam di tepi makam di bawah naungan pohon beringin besar. Pandangannya tertuju pada pusara Pak Sastro yang dikelilingi oleh barisan sosok-sosok aneh berpakaian gelap. Mereka berdiri mematung membentuk lingkaran sempurna. Gerakan tubuh mereka hampir tak terdeteksi, tapi auranya terasa sangat kuat menyebar ke seluruh penjuru makam. Obor-obor yang tadi menyala terang kini hanya tinggal bara merah redup seolah setiap batangnya memuat nyawa sendiri-sendiri. Api itu tidak menghangatkan, malah memancarkan hawa dingin yang menusuk kulit. Pak Dharma merasakan udara di sekelilingnya seperti ditarik keluar dari paru-parunya, membuat napasnya berat. Jangkrik dan kodok tak lagi bersuara. Angin pun berhenti berhembus. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya tak bergerak. Dari tengah pusara, cahaya kehijauan mulai muncul, merambat pelan dari bawah tanah, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Cahaya itu tidak terang, namun cukup untuk menyingkap tekstur batu nisan Pak Sastro, lumut-lumut tua yang berkilat basah, dan ukiran-ukiran kuno yang belum pernah ia sadari ada sebelumnya. Ukiran itu membentuk pola melingkar dengan huruf-huruf yang tidak dikenalnya, seperti aksara dari zaman purba yang belum terbaca. Sosok tertinggi di antara barisan makhluk hitam itu mulai bergerak. Tubuhnya lebih besar, jubahnya lebih panjang, dan seluruh tubuhnya diselimuti kabut tipis. Sosok itu melangkah perlahan ke depan mendekati nisan lalu berdiri tepat di hadapannya. Tubuhnya bergeming. Tapi dari gerak kabut di sekitarnya Pak Dharma bisa merasakan bahwa sosok itu tengah melakukan sesuatu. Entah berbicara, entah membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak bersuara. Kemudian secara serempak seluruh sosok lain mengangkat tangan kanan mereka ke dada. Gerakan itu tidak terburu-buru menyerupai ritual penghormatan kuno yang sudah terlupakan zaman. Dari telapak tangan mereka mulai muncul semacam asap tipis berwarna keperakan seperti kabut yang berputar dan naik ke udara lalu perlahan mengarah ke pusara Pak Sastro. Asap-asap itu berkumpul di atas nisan melingkar seperti pusaran air, membentuk pola spiral yang berputar lambat. Setiap putaran mengeluarkan bunyi lirih yang nyaris tidak terdengar. Semakin lama pusaran itu semakin besar hingga melingkupi seluruh batu nisan lalu turun perlahan seperti kabut yang kembali menyatu dengan tanah. Saat itu terjadi, Pak Dharma merasakan tanah di bawah kakinya bergetar lembut. Getaran itu bukan seperti gempa, tapi seperti denyut nadi yang bergerak naik dari dalam bumi. Ia merasa tubuhnya diikat oleh aura yang sangat tua, sangat berat. Seakan dirinya sedang berdiri di altar yang selama ini tidak boleh diinjak oleh siapapun. Sosok tertinggi di depan pusara lalu mengangkat tangannya dan semua sosok lain menunduk dalam. Gerakan mereka nyaris bersamaan. Kepala menunduk, tangan terlipat di dada, dan tubuh mereka condong ke depan dalam penghormatan yang dalam dan panjang. Tidak ada suara, tidak ada doa, tapi udara seolah berdesing. Beberapa saat kemudian, mereka semua mundur secara perlahan, tidak berbalik badan, melainkan berjalan mundur dengan kepala masih menunduk, menjaga arah menghadap ke pusara. Mereka tidak menoleh, tidak membuat suara, dan tidak tampak seperti menginjak tanah, melainkan melayang sangat rendah. Pergerakan mereka menuju sisi barat makam ke tempat di mana kereta hitam tadi sempat berhenti. Dan tiba-tiba dalam sekejap yang tidak bisa dijelaskan, seluruh obor padam bersamaan. Bara merah itu lenyap seperti disapu angin gaib. Hanya kegelapan pekat yang tersisa dan sejenak Pak Dharma merasa seperti telah jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Tak ada cahaya, tak ada suara. Hanya tekanan dari segala arah yang membuat dada sesak. Dalam keheningan yang menekan itu terdengar satu suara berat dan berderak seperti pintu besi kuno yang ditutup perlahan mengunci sesuatu di baliknya. Ketika Pak Dharma mencoba menajamkan pandangannya, ia menyadari bahwa kereta hitam itu telah hilang. Tidak ada roda, tidak ada bekas tapak,
Bahkan rumput dan tanah di tempat kereta itu berdiri tetap utuh seperti tidak pernah disentuh apapun. Ia berdiri beberapa saat dalam kebisuan. Angin kembali bergerak. Jangkrik mulai bersuara dan makam kembali menjadi makam sunyi, tua, dan tampak seperti biasa. Tapi Pak Dharma tahu malam itu sesuatu yang sangat tua telah datang. Sesuatu yang tidak hanya berkunjung, tapi juga menandai tempat itu dengan kehadiran yang tak akan bisa dihapus oleh waktu atau logika. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan area makam. Jalannya tidak seperti biasa, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Seolah sebagian jiwanya masih tertinggal di bawah pohon beringin itu. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju sumur dan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya seperti malam sebelumnya. Namun kali ini tidak ada perasaan lega. Air dingin hanya membuat tubuhnya gemetar. Tapi pikirannya tetap panas. Dipenuhi ingatan tentang cahaya pusara, barisan makhluk tak bernama, dan kabut yang menyatu kembali dengan tanah. Waktu berjalan lambat setelah 2 malam yang tak biasa itu. Kehidupan warga desa memang tidak banyak berubah. Pasar ramai tiap pagi. Anak-anak tetap bermain di sore hari dan azan maghrib masih terdengar merdu dari surau kecil di ujung jalan. Namun sesuatu di dalam diri Pak Dharma berubah dan perubahan itu begitu nyata bagi siapapun yang mengenalnya. Sejak malam itu, tak satupun warga lagi melihat Pak Dharma masuk ke area makam. Ia yang sebelumnya nyaris setiap malam membersihkan nisan-nisan tua dan menyapu dedaunan kering, kini lebih banyak menghabiskan waktu duduk diam di beranda rumahnya. Pandangannya sering kosong, tapi bukan seperti orang linglung. Justru sebaliknya, ada semacam kesadaran yang mendalam di balik sorot matanya. Seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak dan memilih menyimpan semuanya di dalam dada. Ia tidak lagi menyentuh sapu lidi yang disandarkan di dinding belakang rumah. Bahkan ketika daun-daun kering mulai berserakan lagi di halaman atau rumput menjalar sampai ke celah nisan, ia hanya memandangi dari kejauhan. Tidak ada ketergesaan, tidak ada niat untuk turun tangan. Ia seperti telah melepaskan sesuatu yang selama ini melekat dalam dirinya, tugas sebagai penjaga sunyi. Mas Surya yang memperhatikan perubahan itu tak pernah mendesak. Ia hanya menunggu hingga pada suatu sore yang tenang saat langit menggantung dengan warna jingga keemasan dan udara tak terlalu panas. Pak Dharma memanggilnya ke dalam ruang tengah. Dengan suara pelan dan nada yang tenang, Pak Dharma mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Ia menyebut bahwa malam-malam itu bukan sekadar gangguan, melainkan pesan. Ia merasa bahwa dirinya telah melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi dari manusia, bahkan dari orang sepertinya yang telah bertahun-tahun merawat area makam. Ia mengatakan bahwa manusia hanya bisa menjaga sejauh batas tubuhnya, tapi ada urusan yang tak bisa dicampuri. Urusan para leluhur, para penjaga tak kasat mata yang sesekali menunjukkan diri untuk mengingatkan bahwa tanah ini, pohon ini, bahkan udara di sekeliling nisan itu bukan sekadar benda mati. Semua menyimpan sejarah, dan beberapa di antaranya tak ingin dilupakan. Pak Dharma mengakui bahwa ia tidak takut. Namun ia merasa bahwa jika ia tetap berada di makam itu, mungkin ia akan semakin larut dalam apa yang tak boleh ia sentuh. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya ia menyerahkan tugas itu kepada orang lain, seseorang yang baru, yang bersih, dan yang belum disentuh oleh pengalaman-pengalaman gaib seperti dirinya. Maka beberapa hari kemudian ia memanggil seorang kerabat jauhnya, seorang pria parubaya yang dulu sempat belajar banyak darinya saat menjadi pembantu juru kunci. Orang itu yang lebih muda dan lebih kuat secara fisik menerima tugas tersebut dengan hormat. Prosesi penyerahan dilakukan secara sederhana di rumah keranda, tempat di mana selama bertahun-tahun Pak Dharma memulai tugas malamnya. Dalam hening di bawah sinar lampu redup, Pak Dharma menyandarkan sapu lidinya untuk terakhir kalinya di pojok rumah keranda. Ia tidak berbicara banyak, hanya menunduk dalam-dalam. Dan bagi mereka yang peka bisa merasakan getaran halus di udara saat prosesi itu selesai. Mas Surya menyadari bahwa ayahnya kini bukan hanya seorang mantan juru kunci. Ia telah berubah menjadi orang yang mengerti. Ia seperti seseorang yang pernah masuk terlalu dalam ke lorong-lorong sunyi dan keluar dengan mata yang telah berubah. Beberapa kali saat malam terlalu sepi, Pak Dharma mengatakan bahwa ia merasa pohon beringin itu masih bernafas. Ia mengatakan bahwa akar-akarnya masih tumbuh di bawah tanah,
dan bahwa pada malam-malam tertentu ia bisa mencium bau kemenyan dari arah makam meski tak ada orang yang datang. Mas Surya menyimak semua itu diam. Ia tidak pernah menganggap ayahnya berlebihan. Ia percaya bahwa beberapa orang memang dipilih untuk melihat lebih jauh dari yang lain. Dan ayahnya adalah salah satunya. Tahun-tahun pun berlalu. Warga mulai terbiasa melihat bahwa penjaga makam bukan lagi Pak Dharma. Tapi sebagian tetap menyebut namanya saat melewati area itu sebagai bentuk penghormatan. Sebab mereka tahu bahwa tanpa penjaga seperti Pak Dharma, makam itu tidak akan pernah serapi dan setenang dulu. Tahun-tahun pun berlalu. Warga mulai terbiasa melihat bahwa penjaga makam bukan lagi Pak Dharma. Tapi sebagian tetap menyebut namanya saat melewati area itu sebagai bentuk penghormatan. Sebab mereka tahu bahwa tanpa penjaga seperti Pak Dharma, makam itu tidak akan pernah serapi dan setenang dulu. Seiring waktu, tugas juru kunci makam pun diserahkan kepada orang lain. Namun ada yang merasa bahwa meskipun ada pengganti Pak Dharma, ada sesuatu yang hilang dari suasana makam yang dulu penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Pak Dharma yang kini telah tua, lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Setiap hari ia duduk di beranda rumahnya, menatap ke kejauhan, seperti tengah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Mas Surya, yang kini sudah dewasa, seringkali menemani ayahnya duduk di teras rumah. Mereka berbicara sedikit, tetapi kebanyakan hanya duduk dalam diam, membiarkan kenangan masa lalu menghampiri mereka. Namun, meskipun Pak Dharma sudah lama meninggalkan makam, ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan dari pikirannya. Setiap kali angin malam berhembus, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Ia merasa akar-akar pohon beringin yang raksasa itu masih hidup, masih mengawasi. Ada malam-malam tertentu di mana ia merasakan getaran halus di udara, getaran yang mengingatkannya pada malam-malam aneh yang pernah ia alami di makam itu. Seolah pohon beringin dan makam itu masih ingin memberitahunya sesuatu. Namun Pak Dharma memilih untuk tidak lagi menuruti panggilan itu. Pak Dharma menyadari bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang tak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia biasa. Seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang memang harus dibiarkan begitu saja, tidak perlu dipahami, cukup diterima sebagai bagian dari takdir yang lebih besar. Ia merasa, seperti pohon beringin di makam itu, dirinya telah menancapkan akar-akar pemahaman yang dalam, meski tak semuanya bisa ia cerna dengan logika. Pada suatu malam yang tenang, Pak Dharma duduk sendirian di teras rumah. Mas Surya yang kini telah berkeluarga, duduk di sisi ayahnya. Mereka menikmati suasana malam yang damai, seperti kebanyakan malam-malam sebelumnya. Namun, kali ini suasana itu terasa sedikit berbeda. Tanpa kata, Pak Dharma berdiri dan melangkah menuju halaman belakang rumah. Mas Surya mengikuti langkah ayahnya, merasa bahwa ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Di halaman belakang, Pak Dharma berhenti dan menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang segar. Mas Surya berdiri di sampingnya, menunggu ayahnya berbicara. Akhirnya, Pak Dharma membuka mulut, dengan suara pelan yang penuh kebijaksanaan. "Surya, ada hal yang lebih besar dari yang kita lihat. Ada dunia yang tidak kita ketahui, dan ada rahasia yang harus kita biarkan tetap menjadi rahasia. Kita hanya bisa merawat apa yang ada di depan kita, dan berusaha menjaga yang terbaik untuk masa depan." Mas Surya menatap ayahnya, tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud. Namun, ia tahu bahwa ayahnya telah melalui perjalanan hidup yang panjang dan penuh dengan pengalaman. Pak Dharma telah melihat banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan kini ia memilih untuk berdiam diri, memberikan ruang bagi yang lain untuk mengurus makam, sementara dirinya telah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kematian. Pak Dharma menatap rumahnya dengan pandangan yang tenang, dan dengan suara lembut ia berkata, "Semua ini milik yang lebih besar. Kita hanya penjaga sementara. Suatu hari, kita akan menyerahkan semuanya kepada yang berikutnya." Malam itu, Pak Dharma merasakan kedamaian yang jauh lebih besar. Ia merasa dirinya telah menemukan tempatnya dalam hidup, dan tugasnya sebagai penjaga makam sudah selesai. Tidak ada lagi beban yang harus dipikulnya, tidak ada lagi yang perlu ia takutkan.
Ia telah menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, dan sekarang saatnya untuk menyerahkannya pada generasi berikutnya. Dengan langkah yang mantap, Pak Dharma kembali ke rumah, duduk di teras, dan menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Tak lama kemudian, Mas Surya datang dan duduk di sampingnya. Mereka duduk bersama dalam keheningan, merasakan kedamaian yang telah lama dicari oleh Pak Dharma. Dan begitulah, kehidupan Pak Dharma berakhir dengan damai. Makam yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati kini diserahkan kepada generasi berikutnya. Namun, namanya akan tetap hidup dalam kenangan orang-orang yang pernah mengenalnya, sebagai seorang penjaga makam yang tak hanya menjaga tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menjaga warisan sejarah yang tak ternilai. Pak Dharma telah menjadi bagian dari cerita itu, dan cerita itu akan terus hidup, meskipun ia telah pergi. Cerita tentang Pak Dharma dan makam tua di Banyuwangi ini berakhir, namun pesannya tetap abadi bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa kita pahami sepenuhnya, dan ada tugas-tugas yang hanya bisa kita jalankan dengan hati yang penuh keikhlasan. Sebab, hidup dan mati adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan kita hanya bisa berusaha menjaga keseimbangan di dalamnya. Selamat tinggal, Pak Dharma. Terima kasih atas segala pengajaran yang telah diberikan, melalui cerita dan teladan yang tidak akan pernah terlupakan. Dalam kehidupan yang penuh dengan rutinitas dan tantangan, kita seringkali lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan kita hanya diberikan amanah untuk merawatnya. Sebagaimana tercermin dalam kisah Pak Dharma yang menjaga makam dengan penuh dedikasi, kita diajarkan untuk menjaga tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, tidak hanya terhadap harta atau keluarga, tetapi juga terhadap warisan budaya dan sejarah yang telah ditinggalkan oleh para leluhur. Islam mengajarkan kita untuk menjadi penjaga yang baik, baik itu terhadap alam, masyarakat, maupun peninggalan yang bernilai. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yang mengingatkan kita untuk bertindak dengan keadilan dan ketulusan dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun, di balik segala usaha dan pengabdian, Islam juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu larut dalam urusan duniawi dan selalu mengingat bahwa kehidupan dunia ini sementara. Seperti halnya Pak Dharma yang memilih untuk melepaskan tugasnya setelah merasa bahwa waktu untuk menyerahkannya kepada yang lebih layak telah tiba, kita pun diajarkan untuk selalu siap melepaskan segala sesuatu jika sudah saatnya. Kematian adalah bagian dari takdir yang pasti, dan kita harus senantiasa siap untuk menghadapinya dengan hati yang lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia ini adalah tempat peribadatan, dan setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dihitung sebagai amal ibadah jika kita niatkan karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, baik itu merawat makam, menjaga alam, atau membantu sesama, semoga menjadi amal ibadah yang bernilai di hadapan Allah. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.